Jangan macam-macam di gunung ini. Seperti tangan-tangan setan yang siap mencengkram. Dengan rasa takut dan penasaran, aku terus saja memperhatikan penampakan itu. Hildan dan Raya tak kunjung kembali. Kemana sebenarnya mereka berdua? Aku memutuskan keluar dari dalam tenda dan mencari mereka. Gelap serta angin yang kencang membuat aku ketakutan berada di puncak gunung Ciremai. Hildan, Raya, kalian di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Gunung Ciremai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah pendakian yang terjadi di tahun 1996. Kisah ini terjadi di gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai. Ini bukan cerita horor, namun di pendakian ini aku kehilangan nyawa 2 orang sahabat di gunung tersebut. Berikut kisahnya. Kejadian itu berawal dari usul beberapa temanku yang mau mengetes tenda milik ayahnya. Akhirnya kami berencana mendaki ke Gunung Ciremai yang kebetulan berada dekat dengan sekolahku. Hari itu aku masih libur sekolah dan masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Kami berjumlah 5 orang dan masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama, SMP. Di antara kami belum ada yang pernah mendaki dan hanya berniat untuk muncak kali itu. Aku ditemani oleh 4 orang sahabatku, Muhammad Raya, Maulana Zaki, Ahmad Fajar, Hildan Rahmadi, dan aku sendiri, Lukas Priyatno. "Kas, liburan kemana nih?" tanya Zaki. "Kemana ya?" "Nggak tahu. Mau kemana, Zak?" jawabku. Bapak gua ada tenda. Kita camping yuk," sambut Fajar, memotong perbincanganku dengan Zaki. Seru nih. Ayo kita muncak. Tapi muncak kemana ya?" sebutku. "Gimana kalau kita ke Gunung Ciremai aja? Kan deket tuh," timpal Fajar. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk muncak dan tercetuslah Gunung Ciremai pada waktu itu. "Ajak siapa lagi ya?" tanya Fajar. "Kita ajak Hildan sama Raya aja," jawabku. "Nah, bagus tuh. Makin banyak kan makin seru," simpal Zaki saat itu. Di hari itu kami bertiga langsung memberikan kabar kepada Hildan dan Raya. Mereka pun setuju dengan rencana tersebut dan memutuskan ikut dalam pendakian ini. Percakapan kami pun berakhir dan kami segera menyiapkan pendakian ini secara mendadak dan tanpa persiapan apapun. Karena aku pribadi belum pernah mendaki saat itu. Hari Kamis kami semua berkumpul di rumah Fajar. Karena rumah Fajar tak terlalu jauh dari Gunung Ciremai, aku datang berdua dengan Zaki dan langsung menuju rumah Fajar. Sampai di sana kami menunggu Raya dan Hildan karena mereka datang dari Jakarta untuk meminta izin kepada kedua orang tua. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, mereka berdua datang dengan membawa tas masing-masing.
Kami semua sudah lengkap dan berbincang-bincang di teras rumah Fajar sambil menikmati singkong rebus dan kopi panas yang itu. Lo berdua udah izin orang tua lo? Tanya aku pada Raya dan Hildan. Gua udah izin, tapi nggak izin muncak. Gua juga sama nggak izin muncak, jawab Raya dan Hildan. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting udah izin ortu juga. Jadi mereka nggak nyariin nanti, jawabku. Kalau lu gimana Zak? Tanyaku pada Zaki. Gua udah izin mau muncak, tapi gua nggak bolehin. Tapi gue tetap mau muncak jawab Zaki sambil mengangkat gelas kopinya. Lu boleh sama bapak lu kan Jar? Tanya aku pada Fajar sambil menempuk pundaknya. Shh, jangan kenceng-kenceng, gue juga nggak diizinin, jawab Fajar sambil menaruh jari telunjuk di mulutnya. Lo sendiri gimana Kas? Tanya keempat sahabatku. Gua gak izin siapa-siapa, cuma naik gunung doang, mana deket lagi, jawabku singkat dengan tawa di akhir perbincanganku. Karena pada zaman itu aku terbilang anak yang cukup nakal dan tak terlalu mempedulikan orang lain, bahkan diriku sendiri. Jadi kami berlima tidak ada yang dapat izin dari orang tua untuk mendaki Gunung Ciremai. Tapi karena keinginan dan rasa penasaran akan puncak Ciremai, kami semua tetap melakukan pendakian esok hari. Setelah percakapan tersebut, kami berlima mempersiapkan semua yang akan dibawa ke atas. Masing-masing dari kami hanya membawa tas sekolah yang berisi tenda, senter, snack, roti, rokok, kopi, dan termos air panas, serta masing-masing membawa 1 liter air mineral untuk kami minum. Hari sudah larut malam, kami masuk ke dalam kamar Fajar dan merencanakan pendakian. Besok muncak jam berapa? Tanya aku. Kita berangkat pagi-pagi aja, jadi orang tua gua gak curiga, jawab Fajar. Kita berlima sepakat untuk mendaki ke Gunung Ciremai pada pagi hari esok. Akhirnya perencanaan singkat berakhir dan kami segera pergi tidur malam itu. Azan subuh berkumandang. Kami segera melaksanakan sholat subuh berjamaah dan setelah itu kami mempersiapkan kembali perencanaan yang telah kita semua sepakati. Kami keluar rumah Fajar dengan perlahan dan pagi itu kami mulai berjalan ke Gunung Ciremai melewati jalur Linggarjati. Kami tidak melewati pos penjagaan dan mulai memasuki hutan rimba. Aku memimpin paling depan, disusul Zaki, kemudian Fajar, lalu Raya dan Hildan paling belakang. Kami melewati perkebunan warga dan terus saja berjalan makin ke dalam. Pohon-pohon pinus tinggi menjulang dan semak-semak yang tak beraturan berada di sekitar hutan tersebut. Semakin ke dalam, pohon-pohon di sini semakin besar dengan akar yang keluar dari tanah serta lumut yang menempel pada akar pohon tersebut, menambah kesan mistis berada di hutan ini. Kami terus berjalan beriringan dan berganti-ganti posisi. Sampailah kami di sebuah gubuk dan aku tak tahu apa nama gubuk tersebut saat itu. Kami memutuskan untuk beristirahat di tempat ini karena rasa lelah sangat terasa siang itu. Dari kejauhan aku melihat sesuatu yang bergerak. Di tempat ini suasananya berubah. Aku sangat merinding ketika melihat gubuk tersebut. Tiba-tiba angin berhembus seperti ada yang meniup tengkukku.
Seketika bulu kuduku menjadi berdiri dan kakiku terasa sangat lemas. Aku putuskan untuk bersandar pada batu besar yang berada di sana. Aku membakar rokok yang aku bawa dan tepat di depanku. Aku melihat sesuatu yang bergerak dari balik semak-semak. Aku terus saja memperhatikan ke arah semak-semak tersebut. Hil, lu lihat dah, itu siapa ya? Tanya aku pada Hildan. Mana sih? Jawab Hildan. Perbincangan kami terhenti karena aku melihat sosok laki-laki tua yang mengenakan pakaian seperti petani dan memakai camping. Laki-laki tua tersebut terus saja berjalan mendekat ke arahku. Aku semakin takut karena wajah laki-laki tua itu terlihat sangat sinis dan sangat marah padaku. Dalam hitungan detik, laki-laki tua itu sudah berada tepat di depanku. Tiba-tiba, jangan macam-macam di gunung ini. Laki-laki tua tersebut berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Tatapan matanya sangat sinis dan marah terhadapku. Laki-laki tua tersebut memakai pakaian seperti seorang petani yang sedang berkebun, dengan menggunakan topi camping serta membawa keranjang besar yang dibawa di punggungnya. Entah apa yang telah aku perbuat hingga membuatnya begitu marah terhadapku. Laki-laki tua tersebut benar-benar membuatku sangat takut kala itu. Mendengar ia begitu marah, aku hanya menganggukkan kepalaku dan diam 1000 bahasa. Kulihat keempat temanku terlihat biasa saja dan seperti tak terjadi apa-apa. Setelah itu, laki-laki tua tersebut berlalu begitu saja. Ia berjalan ke arah hutan belantara dan menghilang di antara pohon-pohonan yang rimbun. Melihat hal ini, aku begitu sangat terkejut dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. "Kas, lu kenapa jadi bengong gitu?" tanya Hildan. "Lu perhatiin laki-laki tua tadi kan? Kok dia marah banget ya?" ungkapku pada Hildan. Marah dari mana sih? Dia justru baik dan ramah kok," jawab Hildan. Lo mabok kali sih. Jelas-jelas orang itu nyapa kita baik-baik sambil senyum, timpal Raya dengan mengangkat gelas kopinya. "Demi Allah, dia tadi marah sama gua, makanya gua takut," jawabku memperjelas pada keempat temanku tentang apa yang aku lihat. Udah jangan dibahas. Lo salah minum obat kali, Kas," timpal Fajar yang berada di gubuk sambil memasukkan termos air panas ke dalam tasnya. "Udah, ayo jalan lagi. Ntar kita nggak bisa lihat matahari terbenam. Nih, kalau kelamaan ngopi di sini," teriak Zaki yang langsung berdiri. Perbincangan kami pun berakhir. Segera kami bersihkan gelas dan kami memasukkannya kembali ke dalam tas. Dan kemudian beranjak pergi meninggalkan gubuk tersebut. Zaki berjalan paling depan, disusul Hildan, Raya, kemudian Fajar dan aku berada paling belakang. Aku masih tak mengerti apa yang dimaksud oleh keempat sahabatku ini. Jelas-jelas aku melihat laki-laki tua tersebut marah dengan tatapan yang amat sinis. Tapi mengapa keempat sahabatku ini melihat dengan cara pandang yang berbeda? Apakah aku sedang berhalusinasi? Nggak tahu lah. Yang jelas aku melihat laki-laki tua itu marah terhadapku. Gumamku dalam hati. Perjalanan kami lanjutkan
sampailah kami di jalur yang menakjubkan dan amat curam. Saat sulit mendaki trek ini, bahkan aku bisa mencium lututku sendiri. Bebatuan dan kontur tanah yang amat licin membuat kami semua bergerak sedikit melambat. Akar-akar pohon kami tarik untuk membantu kami menaiki trek yang curam ini. Aku merasa hari berjalan sangat lamban dan aku tak merasa sampai-sampai di puncak Gunung Ciremai. Padahal aku sudah berjalan hampir lebih dari 3 jam di trek yang curam ini. Tak ada jeda sedikit pun. Jalanannya terus menanjak. Aku pikirkan kemiringannya sekitar 75 derajat. Ini jalur terparah di Gunung Ciremai dan aku sangat kelelahan saat itu. Hutan di sini semakin lebat, bahkan matahari pun tak bisa menembuskan sinarnya di hutan ini. Pohon-pohon yang tinggi menjulang dengan ukuran yang amat besar, serta akar-akar yang keluar dari dalam tanah seperti kaki-kaki yang membentang tak beraturan. Lumut yang menempel pada batang-batang pohon tersebut menandakan pohon-pohon di sini amat tua. Ranting pepohonan yang menjuntai ke bawah seperti tangan-tangan setan yang siap mencengkram siapa saja yang melintasi di tempat ini. Aku sangat ketakutan berada di dalam hutan ini. Tapi perjalanan masih sangat panjang. Aku terus saja melangkah dan memanjat trek tersebut. Sampai akhirnya kami menemukan jalur yang sedikit agak landai. "Oi, berhenti dulu, gua capek banget," seruku kepada keempat sahabatku. Kami semua sangat kelelahan dan kami putuskan untuk berhenti di tempat ini sejenak. Perasaan gua, kita gak sampai-sampai deh, seruku sambil minum air yang aku bawa. "Dikit lagi kok, Kas. Habis ini juga kelihatan puncak Ciremai," jawab Fajar. Namun aku merasa kalau ini benar-benar perjalanan yang memakan waktu yang sangat panjang. Langit terlihat mulai sore, kabut pun ikut hadir menyeliputi seisi hutan ini. Kami berlima saling menatap dan kami baru tersadar jika kami berlima sudah berjalan selama berjam-jam dan belum kunjung sampai di puncak Ciremai. Aku kembali terdiam dan pandanganku tertuju pada pohon besar yang sangat menyeramkan. Pohon ini sangatlah besar. Mungkin jika dipeluk kami berlima tidak akan sampai bisa ke tepinya. Kabut semakin pekat dan jarak pandang kami hanya sebatas 5 meter saja. Mataku tetap tertuju pada pohon tersebut. Aku merasa ada sesuatu di balik pohon besar itu. Ketika bulu kuduku berdiri, ini pertanda ada gesekan dari makhluk lain selain kami berlima di tempat ini. Tiba-tiba muncul sosok hitam dari balik kabut dan berjalan ke arahku dengan rasa takut dan penasaran. Aku terus saja memperhatikan penampakan itu. Dengan hitungan detik, aku melihat wujud laki-laki tua bersamping tepat berada di depanku. Mataku terbelalak melihat penampakan itu. Lalu, "Jangan macam-macam di gunung ini." Ia berbicara dalam bahasa Sunda. Ini sosok yang sama. Ia adalah sosok laki-laki tua yang sempat bertemu kami di bawah tadi. Tatapannya amat sinis dan marah. Ia bahkan sangat terlihat lebih marah dari sebelumnya. Mendengar laki-laki tua itu bicara, aku memberanikan diri untuk menjawabnya. "Iya, Pak. Maafkan saya, Pak," jawabku
sambil menundukkan wajahku ke tanah. Aku tak sanggup melihat raut wajah laki-laki tua itu. Tatapan yang sinis seakan ingin melahapku bulat-bulat. Setelah itu, laki-laki itu kembali pergi menjauh, kemudian hilang di balik kabut yang tebal di hutan ini. Aku kembali tercengang melihat kejadian ini. Bapak-bapak itu kenapa lagi sih? Kok marahnya sama gua doang? Gumamku. Lo kenapa lagi sih, Kas? Saut Fajar. Itu bapak-bapak marah sama gua, Jar. Jawabku sambil berdiri. Lukas Priyatno yang punya Bekasi. Bapak-bapak itu baik. Dia bilangin kita untuk hati-hati. Dia juga ramah. Mata lo rusak kali, celoteh Fajar, yang membuat ketiga temanku tertawa. Aku sangat heran dengan apa yang diungkapkan Fajar. Ternyata ketiga sahabatku ini. Tapi aku yakin betul kalau laki-laki tua tersebut marah denganku. Entah apa maksudnya. Ayo kita jalan lagi. Kabut makin pekat nih, seru Hildan. Setelah laki-laki tua tersebut menghilang, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai. Trek masih dengan pepohonan yang tinggi, menjulang serta akar yang memuncul dari bawah tanah. Entah sudah berapa lama kami berjalan. Hutan yang lebat sekarang berganti dengan tanaman yang seukuran dada, serta ditumbuhi bunga-bunga yang berwarna kuning kecoklat-coklatan dan menimbulkan aroma yang susah aku ungkapkan di sini. Karena baru kali ini aku mencium aroma bunga seharum ini. Semakin ke atas trek semakin curam, dengan batuan besar yang licin dan pasir serta tanah. Akhirnya kami sampai di puncak Gunung Ciremai. Matahari sudah hampir terbenam. Langit menjadi sangat indah, berwarna biru kontras dengan warna orange. Apakah ini yang dinamakan sunset? Keempat sahabatku segera mendirikan 2 tenda. Aku hanya duduk terdiam melihat keindahan Tuhan yang begitu indah sore ini di puncak Gunung Ciremai. Aku mengambil sesuatu yang berada di kantong celanaku, sebatang tembakau, ganja, atau marijuana yang memang aku bawa ke gunung ini. Ku bakar ganja tersebut dan kuhisap perlahan sambil menikmati indahnya pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ya Allah, sungguh indah ciptaanmu. Aku bagai melihat lukisan alam yang megah sepanjang mata memandang. Aku terus saja menyanjung kuasanya akan ciptaan yang sangat luar biasa indahnya. Setelah sampai di puncak Ciremai, kami segera membongkar 2 tenda. Tempat kami mendirikan tenda hanya berjarak 5 meter dari kawah Gunung Ciremai. Aroma khas daun ganja ini tercium oleh kedua temanku yang kebetulan sudah berhasil mendirikan tenda pertamanya. Kas, lo diem-diem aja bawa beginian. Bagi dong, ungkap Hildan dan juga Raya. Nih, habisin aja. Gua cuma bawa sebatang doang, jawabku. Kemudian pergi menghampiri Zaki dan juga Fajar yang tengah kesulitan memasang tenda. Hildan dan Raya aku tinggalkan berdua dan aku membantu memasang tenda. Setelah 2 tenda berdiri, aku langsung masuk ke dalam dan disusul oleh Hildan, Zaki, dan Fajar.
berada di tenda yang satunya lagi, sedangkan Raya masih berada di tempat semula, sedang bermain api kecil. Saat itu langit sudah sangat gelap dan kami hanya membawa 2 senter yang berwarna kuning dengan gagang aluminium. Aku membaringkan tubuhku, lelah rasanya setelah berjalan seharian. Tiba-tiba Raya melongok dari luar tenda. "Kas, anterin gua kencing yuk. Gua takut nih sendirian," pinta Raya. "Sama, Hildan aja noh. Gua capek banget, Ray," ungkapku. Raya memintaku untuk diantar kencing, tapi karena aku sangat lelah, aku menolak permintaan Raya. Malam itu Raya ditemani oleh Hildan, yang secara kebetulan Hildan pun merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan aku sendirian di dalam tenda. Aku terus saja memandang pada langit-langit tenda saat itu. Aku tidak merasa ngantuk, tapi tubuhku yang terasa sangat kaku dan malas untuk gerakan. "Hildan dan Raya, kok lama banget ya?" gumamku dalam hati. Semenjak mereka berdua pergi untuk kencing, aku menunggu mereka lebih dari 2 jam lamanya. Tapi Hildan dan Raya tak kunjung kembali. Kemana sebenarnya mereka berdua? Aku memutuskan keluar dari dalam tenda dan mencari mereka. Gelap serta angin yang kencang membuat aku ketakutan berada di puncak gunung Ciremai. Aku sangat khawatir dengan keadaan kedua sahabatku. Aku menatap ke arah jurang. Lalu, "Hildan, Raya, kalian di mana?" Suara menggema di puncak gunung Ciremai, bercampur dengan rasa khawatir. Penasaran dengan kisahnya? Tunggu di part berikutnya.